Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Karimah Kajian Ramadan Muslimah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, insya Allah kita akan membahas tentang istihadhah. Disebutkan dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadhah bahwasanya ada 3 macam darah yang keluar dari farji seorang wanita. Yang pertama adalah haid, kedua nifas, ketiga istihadhah. Sebagai seorang wanita muslimah, tentunya kita tidak asing ketika mendengar istilah istihadhah. Istihadhah dalam bahasa memiliki arti mengalir. Sedangkan menurut istilah syara, istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari farji seorang wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Sehingga istihadhah memiliki ciri-ciri yang bertentangan dengan darah haid dan darah nifas. Adapun ciri-ciri yang dimiliki darah istihadhah yang pertama adalah darah istihadhah keluar pada usia kurang dari 9 tahun, kurang 16 hari, kurang sedikit. Kedua, darah istihadhah keluar kurang dari 24 jam. Ketiga, darah istihadhah keluar melebihi batas maksimal haid atau 15 hari 15 malam. Keempat, darah istihadhah keluar sebelum masa minimal suci yaitu 15 hari 15 malam. Yang kelima, darah istihadhah keluar tidak setelah melahirkan. Yang keenam, darah istihadhah keluar karena penyakit. Misal ada seorang perempuan yang menderita penyakit kista, kemudian menjalani operasi, kemudian setelah operasi mengeluarkan darah secara terus-menerus. Maka darah yang keluar secara terus-menerus ini disebut darah istihadhah. Sahabat karimah yang dirahmati Allah. Lalu, apakah hukum wanita yang mengalami istihadhah? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam Kitabul Haid, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah binti Abi Hubais ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, ya Rasulullah, inni imra'atun istahadu fala athuru afa ada'u shalah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la innama dzalika irqun falaysa bil haidah. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha fahsili an kidam wasolli, yang artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubais datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah sehingga tidak kunjung suci. Apakah saya tetap meninggalkan sholat? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Sesungguhnya itu darah keluar dari pembuluh darah, bukan haid. Sehingga apabila haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila durasi haid telah selesai, maka bersihkanlah darah yang keluar dan tunaikanlah sholat. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya istihadhah adalah darah penyakit karena keluar dari pembuluh darah, bukan dari pangkal rahim. Kesimpulannya, hukum wanita yang mengalami istihadhah adalah suci, sebagaimana wanita suci lainnya, sehingga ia tetap memiliki kewajiban sholat dan puasa Ramadan. Dan adapun puasa dan sholatnya dihukumi sah dan tidak perlu diqadha. Sahabat karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang membedakan wanita istihadhah dengan wanita normal suci lainnya terletak pada tata cara sholat dan bersuci. Sehingga bagi wanita yang mengalami istihadhah ketika hendak melaksanakan sholat, maka perlu mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat, karena ini adalah tindakan bersuci darurat. Sehingga apabila belum masuk waktu sholat, maka darurat belum ada.
Yang kedua adalah membersihkan farji dari najis yang keluar atau istinja. Yang ketiga adalah meminimalisir darah yang keluar dari farji dengan cara yang pertama penyumbatan dan yang kedua pembalutan. Yang pertama adalah penyumbatan. Penyumbatan ini dilakukan dengan cara memasukkan kapas ke dalam farji wanita yang mana area ini tidak nampak ketika wanita duduk jongkok. Namun, perlu diperhatikan, penyumbatan farji ini tidak sedang menjalankan puasa, baik puasa Ramadan ataupun sunnah. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, memasukkan sesuatu ke dalam farji adalah termasuk hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, penyumbatan farji ini tidak mengakibatkan rasa sakit. Dan yang ketiga, penyumbatan farji ini tidak membahayakan seorang wanita. Misalkan seorang perawan yang khawatir apabila dimasukkan kapas ke dalam farjinya akan melukai atau merusak selaput darah. Sehingga apabila seorang wanita mengalami tiga hal ini, maka meminimalisir darah dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembalutan atau menggunakan pembalut yang bersih atau yang baru dan menggunakan celana yang ketat untuk meminimalisir darah yang keluar. Adapun jika darah keluar sangat banyak, maka boleh menggabungkan dua cara ini secara bersamaan. Namun Imam Romli berpendapat cukup dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan pembalut baru dan celana ketat untuk meminimalisir darah yang keluar. Adapun selanjutnya yaitu berwudu. Niat wudu wanita yang mengalami istihadah berbeda dengan niat wudu sebelumnya. Adapun niatnya adalah nawaitul wudu'a listibahati sholah fardhol lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk diperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah berwudu, wanita mustahadah harus segera melaksanakan sholat dan tidak boleh menunda, kecuali berkaitan dengan maslahat sholat, seperti menutup aurat, menjawab adzan iqamat, menunggu jamaah, dan melakukan sholat sunnah qobliyah. Apabila wanita yang mengalami istihadah ini menunda sholat yang tidak berkaitan dengan maslahat sholat seperti makan atau minum, maka wanita yang mengalami istihadah ini wajib mengulang aturan dari awal, yaitu istinja, mengganti pembalut yang baru, dan berwudu. Kemudian satu wudu wanita mustahadah untuk satu kali ibadah fardu dan berkali-kali ibadah sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wal afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.